Halo warga, pernah gak sih kita bertanya-tanya apakah semua nih yang terjadi di dalam hidup kita nih sudah ditentuin? Atau sebenarnya kita punya kebebasan dalam memilih jalan kita sendiri? Nah, hari ini kita mau bahas tentang takdir versus kehendak bebas. Sejauh mana sih kita bisa mengendalikan hidup kita? Selamat datang di Kulik Bareng, tempat kita mengeksplorasi filosofi hidup dengan cara yang sederhana dan mudah-mudahan relevan ya. Jadi buat yang belum subscribe dan suka konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya. Kalau kita lihat ke masa lalu nih, banyak yang namanya budaya yang mempercayai konsep takdir. Salah satunya itu adalah mitologi Yunani nih. Dalam mitologi ini ada 3 dewi yang disebut Moirai atau 3 takdir. Mereka adalah Kloto yang memintal benang kehidupan, Lachesis yang menentukan panjangnya, dan Atropos yang memotongnya. Jadi hidup manusia menurut kepercayaan mitologi Yunani udah ditentuin dari awal. Jadi mau kita berusaha sekeras apapun ya kan, banting tulang, banting apa kek juga, akhirnya tetap aja kita kagak bisa ngubah takdir yang sudah ditetapkan. Itu tuh menurut mitologi Yunani tuh. Nah, di sisi lain kalau menurut filsafat modern ya kan, khususnya eksistensialisme, filsafat ini nih ya, konsep ini tuh menekankan pada pentingnya kehendak bebas. Tokoh kayak Jean-Paul Sartre percaya tuh bahwa eksistensi mendahului esensi. Nah, ya kan? Maksudnya apa nih? Artinya kita ini lahir tanpa tujuan yang sudah ditentukan. Nah, loh, ya kan? Jadi kita yang membentuk makna hidup kita sendiri nih melalui berbagai macam pilihan-pilihan yang udah kita buat gitu dalam hidup, ya kan? Menurut pandangan ini, kita ini tuh bertanggung jawab penuh nih atas kehidupan kita. Jadi kalau menurut konsep ini nih, kita juga gak bisa tuh nyalahin apa yang terjadi sama hidup kita selain kita nyalahin diri sendiri. Lah wong kan emang dari awal udah dibilang nih kalau misalnya kita tuh lahir kagak ada tujuannya nih menurut si eksistensialis ya. Dan kita yang membentuk makna hidup kita sendiri. Jadi misalnya kita punya kehidupan yang bahagia ke, surem ke, apa bagaimana, itu semua tanggung jawab kita. Tergantung di kitanya, begitu. Kayak Jean-Paul Sartre pernah bilang nih. Jadi katanya man is nothing else but what he makes of himself, ya kan? Jadi ya emang pada intinya manusia itu bukan apa-apa kok selain apa-apa aja yang udah dia bentuk dan ditentukan buat hidup dia sendiri atas keputusan-keputusan dia, berdasarkan keputusan-keputusan dia gitu. Nah, konflik antara takdir dan kehendak bebas juga ada nih, diangkat dalam beberapa pop culture ya kan. Contohnya dari film-film nih, kayak contohnya film Matrix. Di film The Matrix ini ada pemeran utamanya namanya Neo. Kita tuh melihat Neo itu yang kudu harus memilih nih, apa dia mau ngikuti takdir sebagai the one atau dia mau menolak perannya. Nah, ada juga di film yang agak-agak film serem ya kan, judulnya Final Destination. Tema utamanya adalah bagaimana sih manusia tuh berusaha menghindari kematian yang udah ditakdirin. Tapi dari film ini nih, semakin mereka melawan tuh semakin takdir itu quote unquote menyesuaikan diri nih. Tetap aja dia bakal dikejar tuh, maksudnya sama kematian tuh tetap akan mengejar dia gitu. Padahal dia udah berusaha kabur nih ya kan, karena namanya juga udah takdir. Nah, kurang lebih begitu dah. Jadi ini tuh membuat kita mengajukan pertanyaan menarik nih. Apa kita tuh bener-bener sih bisa kabur dari takdir? Atau sebenarnya pilihan kita tuh udah diatur tuh untuk mengarah ke hasil yang sama? Nah, kalau menurut perspektif Islam, ada lagi konsep yang dikenal dengan istilah qada dan qadar, yaitu ketetapan dan takdir Allah. Jadi Allah tuh sebenarnya udah mengetahui tuh segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan sebelum kita lahir. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Nah, namun Islam tuh juga ngajarin kita bahwa manusia tuh tetap punya yang namanya kehendak bebas dalam memilih antara kebaikan dan keburukan, seperti sabda Rasulullah SAW, yang artinya begini: beramalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Nah, itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada intinya menurut Islam nih, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan menetapkan nih kehidupan setiap manusia bagaimana, kita tuh tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, jadi apakah hidup kita tuh sepenuhnya sudah diatur nih, atau kita masih bisa bebas untuk menentukan? Menurut filsafat, pop culture, dan bahkan dalam agama, di sini yang kita highlight dalam agama Islam, sebenarnya jawabannya nggak pernah benar-benar sederhana sih. Ya kalau misalnya kita mengacu pada yang tadi kita bahas ya, konsep-konsep yang sebelumnya kita bahas, mungkin kita hidup ada di tengah-tengah gitu. Jadi memang ada nih garis besar takdir yang udah ditentuin, tapi di dalam garis itu juga kita diberikan ruang untuk memilih, berusaha, dan tetap bertanggung jawab sebagai seorang manusia gitu. Nah, menurut ente pada bagaimana? Coba tulis pendapatnya di komentar. Dan apakah menurut ente kita lebih dikendalikan takdir, atau sebenarnya pilihan kita yang benar-benar menentukan masa depan? Nah, itu tadi video hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau emang bermanfaat bisa nih di-share ke teman-teman yang kira-kira juga bakal bisa mengambil manfaat lah dari video-video kayak gini ya kan. Terus dukung channel ini, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan selalu stay content, kind, and healthy. Bye!